Kita ke Pak Samudra dan juga Pak Andi. Pak Samudra terlebih dahulu. Pak Samudra, ini ada penjelasan juga tambah dari KNKT bahwa posisi dari turbin disk serta fan blade ini ternyata masih menyala sebelum membentur permukaan air, Pak. Bisa Anda jabarkan apa sebenarnya artinya itu semua? Turbin disk dan apa? Fan blade. Turbin dan fan blade itu tidak bisa menyala, berputar mungkin ya Pak ya. Oke. Berputar ya mungkin ya, karena ini kan jet engine, jadi dia udara dikompres lalu dibakar di combustion chamber, lalu dilepas menjalankan turbin lagi untuk memutar fan yang di depan lagi. Itu cara bekerjanya engine. Jadi saya bilang gini Pak, pesawat itu sebelum take off dia di runway itu dia full power, dibutuhkan thrust tertentu. Setelah itu lift off, dia climbing itu juga masih dibutuhkan thrust tertentu. Setelah dia cruising, dia baru reduce sedikit lagi ininya powernya, butuh power tertentu. Jadi kebutuhan power itu harus dipenuhi pada waktu si pesawat ini ingin climbing atau dia lift off atau dia cruising atau descent. Nah itu yang diatur oleh pilot. Kebutuhan itu kalau tidak tercapai namanya engine failure. Jadi nggak bisa aja engine failure di mana-mana gitu loh. Tapi engine failure itu tidak membuat mesin menjadi mati begitu ya Pak ya? Tidak membuat mesin menjadi mati, hanya tidak bisa bekerja secara optimal saja. Iya, kalau dia butuh misalnya thrust 1000 pound, dia cuman kasih 20 pound, engine nggak mati. Tapi dia tidak bisa mendorong pesawat. Itu maksud saya gitu. Oke. Nah, sekarang kita ingin ke Pak Andi Ali Syahbana. Pak Andi tadi berkatakan bahwa engine ini sebetulnya adalah untuk daya dorong. Kemudian juga untuk daya angkat ini adalah bagian dari sayap. Nah, dengan menganalisis tampaknya tidak ada masalah mungkin dengan masalah daya dorongnya dari sudut pandang Pak Andi Ali Syahbana. Apakah mungkin ada trouble juga di bagian sayapnya atau bagaimana Pak Andi? Ya, saya tidak memiliki data ya, tapi yang pasti bahwa sayapnya kita tidak menemukan sayap terpisah dari badannya. Saat ini itu yang kita bisa dengar ya. Jadi saya masih merasa bahwa pada posisi impact sayap masih pada tempatnya dan mungkin ekor juga karena juga posisi daripada flight data recorder yang ditemukan juga dalam posisi runtuh yang masih dalam sekitar 400 meter. Jadi semua dalam satu posisi. Tidak seperti misalnya kejadian di Silk Air, di mana bagian, kalau nggak salah ya, bagian elevator 7 km jatuh di tempat yang lain. Dan juga kejadian Adam Air juga, di mana bagian tail juga lepas lebih awal daripada badan utamanya. Tapi saya ingin cerita sedikit bahwa mesin ini saya masih merasa saya setuju dengan KNKT bahwa ini dalam keadaan yang sebenarnya baik ya. Buktinya adalah ketika dia take off itu normal semuanya dan take off itu dibutuhkan daya mesin yang paling besar, 100% itu ada pada take off. Pada cruise itu mungkin hanya daya dorong yang dibutuhkan mungkin hanya 60-70% ya. Pada take off itu paling besar, pada climb mungkin hanya 90, antara 80-90 tergantung berat pesawat. Jadi most probably pesawat ini mesinnya dalam keadaan daya dorong yang baik ya. Itu intinya. Kalau dikaitkan, mau saya cerita lagi kenapa KNKT berpendapat demikian? Oke, silakan Pak. Ya begini, sekarang teman-teman KNKT itu adalah pelaku industri penerbangan dan mereka paham sekali bagaimana mesin itu bekerja ya. Dan kita sudah ditemukannya blade disk, bagian-bagian daripada engine, itu bisa dibuktikan mesinnya masih menyala tiga. Saya kasih ilustrasi begini. Saya kasih ilustrasi propeller aja. Kan pesawat ada yang pakai propeller ya. Propeller itu kan berputar, ya. Nah, sekarang kalau dia jatuh dalam keadaan mati, maka dia akan bengkok. Propeller itu arah segini, ya. Tapi kalau dia jatuh pada propeller yang mesinnya berjalan, dia berputar, maka kedua blade ini akan bengkok. Ya, ini adalah simplifikasi daripada
mesin itu ketika jatuh dalam keadaan mati atau keadaan hidup. Ya, ini salah satu. Nah, setelah ditemukannya blade ini, ada berbagai cara KNKT bisa menentukan bahwa mesin itu masih nyala. Salah satu tadi, misalnya diberikan satu disk ya. Disk itu adalah satu piringan yang berisi sayap-sayap kecil sebenarnya itu, tapi dia berputar sangat cepat. Kalau dia kena impact, kalau dia dalam keadaan mati, dia kena impact pasti yang rusak hanya sebagian daripada satu piringan ini. Tapi bisa tadi kelihatan satu piringan ini boleh katakan disknya lepas semua. Ini mengakibatkan dia masih dalam keadaan berputar, terkena impact sehingga rusak, rontok semuanya. Itu satu. Ada cara kedua. Cara kedua itu misalnya tadi terlihat ada satu potongan daripada namanya stator. Disk itu namanya rotor. Rotor yang berputar, stator yang diam. Itu lawannya. Stator tadi kalau diteliti oleh teman-teman KNKT pasti ada benturan di sana. Benturan itu dari mana? Dari namanya rotor yang berputar kemudian membentur daripada statornya. Mengatakan dia masih dengan berputar. Ada cara lain. Misalnya turbin itu dalam keadaan panas. Dia itu ketika mesin menyala ada dua bagian, kompresor dan turbin. Turbin itu adalah bagian yang terjadi habis pembakaran. Dia panas sekali. Temperatur bisa mungkin sampai 900 derajat. Kemudian dia dalam keadaan 900 derajat mencelup ke air laut yang dinginnya 28 derajat, itu pasti terjadi perubahan struktural molekulnya. Di mana kalau diteliti oleh teman-teman KNKT, saya yakin mereka bisa menemukan ini terjadi sudden heat treatment atau sudden heat perubahan suhu yang luar biasa kepada blade dari 920. Itu bisa membuktikan juga mesinnya dalam keadaan nyala. Ada Pak Andi jalan. Syahbana, ini memang betul menurut KNKT bahwa diduga mesin dalam kondisi hidup. Begitu juga dengan analisis dari Pak Andi Syahbana. Tapi kenapa kemudian yang menjadi pertanyaan kita semua dengan keilmuan yang Bapak miliki, dengan analisis yang Bapak miliki, kenapa tiba-tiba kemudian pesawat bisa jatuh ke ketinggian serendah itu, Pak? Kalau memang mesin baik-baik saja. Oke. Ada itu yang saya katakan itu banyak faktor yang belum kita ketahui, yang kita tidak ketahui ya. Tapi kan saya tadi katakan ya, ada daya dorong dari engine, ada daya angkat dari sayap. Kita tahu daya dorong dan daya sayap dan daya angkat dari sayap itu lebih baik. Tapi sekarang ada faktor arah kemudinya kemana, ya? Apakah kemudinya rusak atau tidak? Kita tidak tahu, ya. Apakah pilot mengemudikannya? Kita tidak tahu, ya. Tapi ini ada satu kejadian yang mungkin ada mirip dengan itu adalah, maaf ini kejadian yang sangat menyakitkan juga, yaitu kejadian Adam Air di Sulawesi. Ini juga pesawatnya ada dalam ketinggian lebih tinggi, ya, tapi terjadi suatu malfunction daripada avioniknya, mengakibatkan pilotnya sibuk untuk memperbaikinya. Kemudian pesawatnya boleh katakan kekurangan kendali, sehingga menukik ke dalam dan menurun ke bawah dan cepat sekali, mirip dengan ini turun ke bawah juga. Ya, tapi kita tidak bisa ketahui tanpa kita memiliki data daripada flight data recorder dan cockpit recorder. Alhamdulillah flight data recorder sudah bisa ditemukan dan itu nanti bisa terjawab. Sebelum flight data recorder, cockpit recorder kita tidak bisa tahu apa yang terjadi dengan kemudi ataupun keadaan pilot. Kita ke Pak Samudra. Pak Samudra, kalau kita kaitkan dengan prinsip aerodinamika penerbangan, ketika pesawat bisa bertahan di gravitasi udara, kemudian bisa bebas hambatan seperti itu di udara. Tapi kalau melihat Sriwijaya SJ182 ini, meskipun masih diteliti oleh KNKT, Pak, analisa Anda dengan pengalaman yang Anda miliki seperti apa, Pak Samudra? Kami juga ingin tahu sebenarnya ketika posisi di atas kemudian menukik ke bawah, gini, apakah posisi moncongnya terlebih dahulu, Pak? Tadi sudah dikatakan oleh Pak Ali Syahbana bahwa kebutuhan performance daripada engine pada waktu take off dan lift off gitu, itu 100%. Lalu dia climbing itu 90% lebih lah, atau kurang sedikit saya juga nggak tahu. Tergantung berat sama bebannya dia juga, bebannya. Kalau penumpangnya penuh dia harus 90% lebih. Nah, kalau itu tidak tercapai, pasti menyebabkan tidak ada lift gitu. Pasti menyebabkan
something wrong gitu. Nggak bisa juga gitu. Pasti itu menjadi penyebab. Nah, kalau dia lagi cruising itu ya 60%. Kalau meskipun 60%, kalau dia engine-nya trouble menjadi 30% juga nggak bisa gitu. Pasti jatuh juga. Engine pada waktu climbing adalah yang dibutuhkan, paling dibutuhkan untuk menjadikan lift daripada pesawat itu sendiri. Itu analisa saya ya. Meskipun nanti dilihatlah apakah engine itu masih hidup, ya mungkin masih hidup. Tapi saya bilang trouble itu bukan mati ya. Trouble itu bukan engine mati. Engine trouble itu bukan engine mati. Oke. Engine masih hidup, tapi dia tidak perform terhadap apa yang diinginkan oleh pilot sesuai dengan throttle-nya. Nah, itu bisa aja terjadi. Tapi memang analisa ini kita harus melihat FDR maupun voice data recordernya gitu, supaya kita bisa benar-benar yakin. Tapi analisa saya sampai sekarang bahwa pada waktu posisi climbing yang dibutuhkan oleh engine bukan engine jatuh masih hidup ya, bukan. Engine itu pada waktu climbing performanya itu mencapai atau tidak, itu yang jadi pertanyaan saya gitu. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Bapak Samudra Soekardi dan juga Bapak Andi Alisjahbana sudah berbagi informasi bersama kami di program Kabar Petang, tentunya untuk menentukan apa sebetulnya menjadi penyebab kecelakaan atau tragedi Sriwijaya Air 182 ini. Kita pasti harus menunggu bersama-sama pemirsa untuk memastikannya hasil investigasi dari KNKT.